Selamat malam kepada seluruh partisipan yang telah bergabung bersama Perhimpunan Indonesia Tionghoa atau INTI Jawa Barat. Selamat malam Bapak Ibu. Kalau kita bicara mengenai masalah COVID, itu nggak ada selesainya. Sebetulnya COVID itu udah ulang tahun yang ke-1 ya Pak ya? Sudah ulang tahun ke-1. Semoga betul. COVID tidak panjang umur ya Pak ya. Baru kali ini ada yang ulang tahun, saya berharap tidak panjang umur. Setiap di headline di berita-berita itu selalu COVID lagi. Sebetulnya COVID itu ada nggak sih Pak? Menurut Pak Teddy ada nggak? Ya, faktanya ada. Ada? Ada. Faktanya. Tapi banyak orang yang bilang itu hanya akal-akalan aja katanya. Ya, sekarang gini, akal-akalan dalam hal apa? Yang terbukti banyak orang yang meninggal karena COVID. Memang jumlah yang meninggal karena COVID dengan penyakit lain kan jumlahnya hampir sama ya. Yang sakit kanker, sakit jantung juga banyak yang meninggal. Tetapi begini, kalau tidak adanya COVID, itu yang meninggal ya jumlahnya misalnya 10 gitu ya. Nah ditambah yang COVID 10 berarti sekarang kan memang yang meninggal tuh ada 20 orang seperti itu. Jadi disebut COVID tidak ada. Saya pernah dulu ya, kira-kira bulan Mei tahun lalu, saya pernah ditanya di salah satu, saya sebagai narasumber di salah satu stasiun TV, apakah COVID itu ada? Banyak yang mengatakan COVID itu tidak ada. Oke, kalau Anda menganggap COVID itu tidak ada, ayo Anda tanpa APD, tanpa alat pelindung apapun, masuk ke ruang isolasi COVID. Berani nggak? Enggak Pak. Nah itu, artinya Anda yang mengatakan COVID itu tidak ada pun tidak berani masuk. Soalnya itu. COVID ini ya Pak ya makin kesini kayaknya makin ngeri. Apalagi sekarang udah keluar lagi varian yang baru. Nah itu saya nggak tahu. Yang new varian dari Inggris ya Pak dokter ya? Ada dari Inggris, ada dari Afrika, ada dari Brasil. Ya katanya kan sudah ditemukan, sudah beredar di Indonesia. Kayak barang impor aja sudah beredar di Indonesia. Itu barang selundupan, maksudnya nggak bayar biaya masuk. Nah, nggak pakai paspor lagi. Nggak pakai paspor lagi. Dan COVID ini ya Pak ya, yang tadinya orang yang nggak kita kenal, pada kena, sekarang udah ngembet masuk ke lingkaran kita sendiri Pak. Mulai dari teman, keluarga, orang-orang yang kita kenal. Ya, termasuk ketua kita dulu Pak Deddy. Ya. Juga terkena COVID, ya cuman ya sudahlah. Ya makanya COVID itu ternyata memang ada. Dulu Pak kalau ngomong sama Pak Ketua ya Pak, jangan keluyuran aja, jangan kelayapan aja, ngeri. Kenapa mesti ngeri? Iya kan COVID-nya nggak kelihatan Pak. Saya mah takut sama COVID. Terus Pak Ketua ngomong gini, nggak usah takut lu mah, setan aja takut sama lu. Apalagi si COVID, COVID mah udah pasti takut sama lu katanya. Oh begitulah kurang lebih kira-kira. Okay. Pak, tema malam ini kalau saya udah divaksin, kita masih bisa kena enggak? Kan itu tema malam ini. Nah temanya ini sekarang di masyarakat ya di medsos banyak sekali berita-berita atau chatting yang mengenai wah ada sebagian orang merasa kalau sudah divaksin, begitu divaksin hari ini besoknya langsung pergi main, makan-makan rame-rame, ngerasa sudah aman. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa kalau setelah divaksin itu jangan kemana-mana, diam di rumah karena imunnya drop turun. Ya, jadi yang seperti itu simpang siur. Sekarang zamannya medsos ya, orang gak sembarangan ngetik apapun, yang penting dia terkenal. Jadi berita-beritanya terus pakai embel-embel misalnya dokter Beneta, padahal Beneta bukan dokter, nggak tahu siapa. Siluman, ya. Nah, taunya kan Beneta itu siluman gitu kan. Gitu. Tapi tahu-tahu nyebar, jadi seolah-olah bahwa itu memang benar dokter Beneta dari Jerman misalnya ya. Padahal mas saya ngetiknya lagi di kantor lagi ketawa-ketawa bari makan cireng. Ya gitu ini banyak sekali ya. Jadi di medsos tuh kadang-kadang hoak ya. Orang ketakutan, sehabis divaksin saya bersembunyi di dalam rumah karena imunnya turun. Padahal bukan turun kali Pak, tapi memang tiap reaksi vaksin itu mungkin ada sedikit demam atau apa gitu. Ya mungkin, tapi ya ini nanti kita tanya Pak Dr. Rodri ya, yang pakarnya memang ya. Pakarnya, kalau saya sih secara logika saja. Soalnya Abah Oting bilang
Saya habis divaksin demam, nggak apa-apa bah, kucing saya juga habis divaksin kan suka hareeng. Kan paling kalau saya jawabnya begitu ya. Iya. Nah kucing saya kalau udah divaksin juga demam, jadi saya juga nggak tahu. Nah, Oh ya, ingat nggak dulu waktu kalau kita sekolah tuh sering ada disuntik kotipa di sekolahan. Oh nggak ngalamin ya? Mungkin Dokter Rodri ngalamin ya. Ini angkatan angkatannya muda, lain. ini Angkatan angkatan muda. tua. Kalau Pak ngaku aja Pak kalau Enggak, angkatan tua. kita sekolah di sekolahan manusia kan. Nah ini kan sekolahnya di sekolah siluman jadi beda gitu. Kalau Ya. siluman nggak kenal vaksin Ya Pak. mungkin untuk angkatan saya dengan Dokter Rodri pernah mengalami pada saat kita SD, SMP kalau nggak salah ya Pak ya. SD. Kita tuh tiap tahun tuh ada suntik yang namanya kotipa, kolera tipus paratipus. Tiap itu antri ya kita antri tiap kelas antri disuntik. Nah besoknya pada demam. Ya. Ya. Jadi sepertinya yang namanya vaksin apapun setelah disuntik hareeng, demam sepertinya itu biasa. Mah wajar-wajar aja. Tapi bukan berarti yang tadi saya bilang, bukan berarti setelah disuntik terus kita jadi totali lemah, hilang segala imunnya, enggak juga kayaknya ya. Enggak juga sih. Logika ya. Logika. Karena yang udah vaksin kan bukan baru sekarang aja ya Pak ya. Nah, gitu, okay. Seperti malam-malam sebelumnya Bapak Ibu, hari ini acara pada malam ini akan dipandu langsung oleh Bapak Teddy Hanafi di sebelah kiri saya, dan narasumber kita malam ini Bapak Rodri di sebelah kiri lagi. Jadi perasaan kayak cerdas cermat Pak. Ya, waktu dan tempat akan saya persilakan kepada Bapak Teddy dan Dr. Rodri untuk memulai acara ini ya Pak ya. Oke, terima kasih Ibu Beneta. Jadi saya perkenalkan dulu narasumber kita malam ini ya. Ini acara ini kita sengaja mengundang Pak Dr. Rodri yang waktunya sangat terbatas, tapi kita paksa untuk bisa masuk inti. Untuk webinar di Inti. Terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Jadi Pak Dokter Rodri ini seorang dokter lulusan Maranatha ya, Dok ya, lulusan Maranatha, dan dia berkecimpung sekarang mengamati vaksin, mengamati jalannya COVID. Itu diamati terus sama Pak Dokter ini, gitu. Jadi ya kita mendapat narasumber yang tepat rasanya untuk menjelaskan tema malam ini ya, Bu Ben ya, gitu. Nah, Pak Dr. Rodri akan menjelaskan setelah vaksin apakah masih bisa kena COVID, gitu, ya. Jadi yang sudah terima vaksin jangan bertakabur, jangan juga ketakutan gitu ya, Dok ya. Betul. Jadi waktu kami persilahkan dokter untuk menjelaskan kepada teman-teman kita semua. Ya, silakan. Saya izin buka, Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Teddy, Bu Beneta, teman-teman dari Inti. Boleh saya share screen ya? Ya, jadi tema kali hari ini adalah jika saya udah divaksin, apakah saya tetap masih bisa ketularan COVID, kira-kira gitu. Karena ini banyak yang ditanyakan oleh teman-teman saya juga. Kan udah kebal gitu ya, kalau udah vaksin kan udah kebal. Tapi sebelum kita bahas ini, saya ingin cerita sedikit dulu mengenai data-data yang ada ya. Nah ini adalah data perkembangan COVID di Indonesia sampai tanggal 12 kemarin, udah 1,4 juta yang positif. Yang positif. Yang sembuh udah 1,2. Kalau dilihat dari angka, yang sembuh lebih banyak Pak sekarang daripada yang positif. Yang positif itu trennya bagus, mudah-mudahan yang sembuh banyak terus sehingga yang positif makin lama makin turun. Jadi tadi seperti Bu Beneta bilang, mudah-mudahan jangan ulang tahun yang kedua. Mudah-mudahan bisa selesai di tahun ini dan udah kita bebas dari pandemi COVID gitu ya. Nah, sekarang kalau Jawa Barat sendiri, Jawa Barat itu kontribusinya kira-kira 30% dibanding nasional, jadi tinggi Pak. Jawa Barat itu tinggi. Jawa Barat dan Jakarta mungkin. Jakarta lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Ya, Jawa Barat lebih tinggi. Nah kalau kita lihat Bandung, karena kita ada di Bandung ya Pak ya. Nah ini adalah grafik yang hijau ini, grafik positifnya ini per hari. Per hari. Kalau kita lihat di Bandung memang kecenderungannya kalau habis long weekend libur panjang gitu ya Pak, ada hari libur, nanti sesudah itu naik, turun lagi, libur lagi, naik lagi. Kecenderungannya seperti begitu. Jadi
mungkin karena banyak orang dari luar kota datang atau kita kumpul sama keluarga. Tadi udah disebutkan bahwa memang sekarang kecenderungannya ketularan COVID itu lingkarannya makin lama makin dekat. Jadi sudah jadi family. Iya, cluster family. Cluster family ya. Atau misalnya yang sekarang bagi banyak itu kelompok mereka yang sering olahraga, misalnya goes gitu ya Pak ya. Goesnya sih oke, nggak apa-apa. Tapi sesudah goes kan makan-makan. Sambil terengah-engah gitu. Sambil terengah-engah, sambil masker dibuka. Dibuka, karena makan. Karena makan. Jadi padahal kan kita tahu bahwa COVID itu 80%-nya OTG, orang tanpa gejala. Kita nggak tahu, saya positif atau teman saya positif, nggak tahu pada waktu kita gathering, ngumpul, sama-sama buka masker, ngobrol. Wah, virus kemana-mana. Bisa ketularan. Gitu ya, itu yang sering terjadi juga. Sekarang lebih banyak juga antar anggota keluarga. Misalnya saya sering keluar, kerja di luar, ketemu sama orang, pulang ke rumah nggak cuci tangan dulu, atau nggak mandi dulu, atau nggak bersih-bersih dulu, langsung berinteraksi sama anggota. Itu juga bisa ketularan. Ada beberapa kasus ketularan dari yang biasa bareng-bareng, misalnya dari drivernya atau dari asisten rumah tangganya, atau jadi sekarang lingkarannya makin kecil. Makin kecil ya. Itu yang terjadi, banyak sekali klaster-klaster yang seperti itu gitu ya. Nah, pertanyaan yang banyak juga ditanyakan sebelum kita bahas bisa ketularan enggak, kapan sih selesainya? Pandemi ini, COVID ini kapan selesainya? Gitu. Jadi kalau secara ilmu ilmu epidemiologi atau kesehatan masyarakat, 70% masyarakat satu kelompok tertentu itu sudah kebal, maka pandeminya bisa turun. Tapi targetnya harus 70%. Ya. Ya, 70%. Nah, pertanyaannya, 70% atau kebal ini datangnya dari mana? Gitu kan ya? Ada dua cara. Satu, kita sakit dulu, atau kita dikasih sesuatu supaya badan kita kebal. Misalnya vaksin, gitu ya. Jadi kalau jalurnya yang kekebalan alamiah kita sebutnya, kita terpapar, kita sakit, terus kemudian badan kita membentuk antibodi, imun. Jadi kalau nanti kena lagi, udah nggak akan sakit. Nggak akan sakit karena sudah ada antibodinya. Tapi badan kita masih bisa menularkan. Bisa. Tapi kita nggak akan sakit karena udah ada imunnya. Udah kebal, gitu ya. Tapi mau nggak sakit dulu Pak COVID? Nah itu. Posibilitasnya 80% loh. Kan 80% OTG. 80% OTG. Ya, 80% OTG, yang 20% nggak semua mati juga kan, yang mati 15% sedang berat, yang 5% yang berat ya. Nah itu, jadi ada nggak yang berani mengambil resiko itu? Iya, betul. Ya. Jadi kan alternatifnya gitu, itu kekebalan alami kita sebutnya. Sakit dulu. Ya. Kalau yang cara kedua adalah divaksin. Jadi kita masukin sesuatu lah gitu, anggap aja antigen kita sebutnya sekarang ke dalam badan kita, sengaja dimasukin supaya badan kita bikin imunnya, bikin antibodinya, gitu. Jadi kalau di tabel ini divaksin supaya badan kita timbul imunnya. Kalau toh nanti ternyata kita terpapar atau terinfeksi, kita nggak sakit, karena kita udah punya imunnya. Sama dengan orang yang sudah sembuh dari sakit, penyintas itu ya. Betul, penyintas itu. Jadi ada dua macam. Nah sekarang kalau di Indonesia itu kan 260 juta penduduk Indonesia. Betul. Jadi target dari pemerintah 180 juta sekian itu harus kebal. Harus kebal, baru itu COVID hilang. Ya, gitu. Ya, kita teruskan. Banyak ya, 180 juta, sedangkan vaksin yang baru masuk baru sekian juta ya. Iya, betul. Perjalanan masih panjang. Masih panjang. Jadi berapa lama lagi COVID hilang? Ya tinggal berhitung pakai kalkulator. Jadi kalau ditanya vaksin itu apa sih gitu ya? Vaksin itu apa gitu ya? Vaksin adalah bahan antigen. Jadi memang bahan
kita sebutnya ya benda asing lah gitu ya, entah itu virus, entah itu bakteri, entah itu sebagian dari virus, entah itu sebagian dari bakteri, entah itu racunnya yang memang dimasukkan ke dalam badan kita sengaja supaya timbul antinya, gitu ya. Itu vaksin. Nah, tipe-tipe vaksin banyak Pak Teddy sekarang. Jadi nggak cuma satu macam, tapi perkembangan vaksin ini pengetahuan kan banyak, teknologi juga banyak, maju sekali dan makin berkembang. Jadi banyak sekali tipe vaksin, bisa dari bakteri atau virus yang dilemahkan. Jadi yang hidup sebetulnya, tapi dilemahkan sehingga dia nggak jahat gitu. Seperti misalnya BCG waktu kalau kita punya anak kecil dulu begitu bayi lahir, BCG umur 1 langsung di BCG. Terus polio itu yang ditetes-tetes itu juga virus yang dilemahkan. Gitu. Nah, kemudian yang tipe kedua virus atau bakteri yang dimatiin sengaja. Atau dibunuh. Gitu. Itu satu bisa whole virus, jadi artinya seluruh virusnya memang dimatiin. Contohnya ya yang sekarang kita pakai di Indonesia itu Sinovac itu virus yang dimatiin gitu. Ada lagi yang berikutnya subunit. Jadi subunit itu sebagian aja dari virus atau bakteri yang dibikin sebagai antigen untuk menimbulkan antibodi. Nah ini itu subunit ini sekarang di Bandung juga sedang ada penelitiannya yang kerjasama Hasan Sadikin dengan Anhui, ya dengan rumah sakit UKM yang di Taman Kopo. Yang Maranatha. Itu juga sedang mulai rencananya dari Indonesia ada 6.000 relawan yang direncanakan diikut sertakan. Jakarta 3.000, Bandung 3.000. Ini baru mulai ini. Jadi kalau ada teman-teman yang mau ikut sebagai relawan masih bisa. Mangga, silakan daftar di UKM. Itu yang subunit. UKM tuh Rumah Sakit Maranatha yang di TKI 5 kalau TKI 5 ya, Unggul Karsa Medika. Ya. Kemudian contoh yang lain ya itu racun seperti tetanus itu racunnya memang dari racun yang disuntik ya. Ya, racun. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah aman nggak sih vaksin? Nah ini aman nggak kan penyakitnya penyakit baru, vaksinnya juga baru. Biasanya Pak Teddy kalau perusahaan atau lembaga atau institusi bikin vaksin itu bikinnya antara 5, 10, 20, 50 tahun baru mulai dipasarkan. Betul. Jadi panjang sebetulnya prosesnya itu panjang. Dulu vaksin polio juga 10 tahun kalau nggak salah 10 atau 15 tahun ya. Itu panjang. Jadi kenapa sekarang baru setahun udah muncul? Kepaksa. Ya, jadi saya ada teman di Amerika, orang Bandung, tapi beliau pinter banget ya dia di Amerika kerja di lembaga research. Salah satunya beliau ini juga yang bikin vaksin. Jadi tahu persis mengenai vaksin. Saya tanya, kenapa bisa vaksin ini cepat sekali bisa diproduksi? Beliau bilang ini, sekarang itu zaman teknologi. Desember Wuhan ketahuan ada virus. 2019. Januari Cina itu sudah punya kode genetik si virusnya, Pak. Februari sudah ada di Amerika kodenya. Jadi kan internetnya gampang gitu. Cepat sekali gitu. Februari itu Amerika udah punya semua datanya. Jadi mereka kolaborasi lah gitu. Nggak kerja sendiri-sendiri, tapi kolaborasi. Februari di Amerika itu sudah pemerintah itu udah bilang, kamu bikin. Jadi research-nya itu, kalau ini kan kalau lihat di sini apa ya, ada yang tahap 1, pengembangan di penelitian di laboratorium, terus kemudian pengembangan tahap 2, yang kemarin Sinovac Bio Farma itu tahap 3 gitu ya. Nah itu dilakukannya simultan semuanya. Berbarengan. Oleh sebab itu bisa waktunya cepat sekali. Dan juga mungkin begini Dok ya, kalau pemikiran saya sebagai orang awam, virus COVID-19 ini kan virus corona. Iya. Itu sama dengan virus SARS dan flu burung dulu mungkin. Betul. Jadi si China tuh punya pengalaman pada saat virus flu burung dan SARS. Ya. Mungkin ini pengembangannya apa betul begitu, Dok? Sebetulnya lain. Lain. Cuman dia bisa memetakan kode genetiknya. Karena virus kan isinya kode-kode gitu ya.
togel. Kode ATGC itu banyak sekali. Ada itu lengkap bisa ditemukan dan bisa dikirim. Dari situ mereka betul juga Pak Teddy, dari pengalaman itu kan ini yang spesifik apa? Oh, coronanya. Nah, jadi kode coronanya ini yang dibikin sebagai antigen. Gitu. Nah, itu mereka bisa membuat simultan semuanya, tahap 1, 2, 3, sehingga bisa dikompres waktunya, dipersingkat jadi 1 tahun udah bisa mengeluarkan vaksin. Tapi tetap semuanya mengikuti kaidah penelitian yang baik, gitu ya. Kalau kita lihat di slide yang ini, kalau kita lihat bahwa semuanya mulai dari kita evaluasi, mungkin peneliti-peneliti itu evaluasi materi, evaluasi bahan atau itu, nomor 1 yang dicari adalah safety-nya. Safety, keamanannya, aman enggak, gitu. Itu baru belajar peneliti-peneliti belajar textbooknya atau belajar teorinya aja, mereka udah cari amannya yang paling pertama. Nomor 1. Jadi vaksin itu aman tidak? Nah, pada saat research yang pertama yang dilihat adalah safety-nya, amannya. Betul. Ya. Mau preclinical, mau fase 1 itu adanya di laboratorium, fase 2 itu orang pakai orang gitu ya Pak, tapi jumlahnya sedikit. Fase 3 kan ribuan. Itu nomor 1 semua yang dicari adalah safety-nya dulu. Safety-nya dulu. Si vaksinnya manjur atau tidak nomor 2. Ya, itu fase 2 dan fase 3. Fase 2 dan fase 3. Yang pertama tuh safety dulu. Kedua baru manjurnya ya. Manjurnya. Terus kemudian efek sampingnya. Seperti tadi Bu Beneta, hareeng. Cerita hareeng. Dari awak gitu kan kalau bahasa Sundanya, jadi demam, maksudnya demam, sakit badan atau nggak enak badan. Nah, itu fase 3. Ya. Oke, tadi pertanyaannya temanya masuknya di sini. Apakah kalau saya divaksin bakal bisa ketularan COVID atau enggak? Nah, aman atau tidak? Gitu ya. Kalau aman Pak, aman. Nah sekarang kalau udah divaksin ketularan enggak? Nah tadi Pak Teddy udah bilang nih, yang gambar kurva di bawah ini apa ya? Udah divaksin, yang pertama nanti 7 hari kita nggak punya antibodi gitu kan? Yang beredar itu, yang beredar itu, ya betul. Iya, padahal yang kenyataannya gambarnya benar Pak. Jadi gambar kurvanya benar, betul. Penjelasannya aja yang misinformasi lah. Gitu. Sebelum divaksin kita nggak punya antibodi terhadap COVID, nggak punya. Betul. Sesudah divaksin naik sebentar, naik sedikit. Itu gunanya si badan itu dikasih informasi. Dimasukin antigen kan, disuntik, dikasih informasi, ini nih ada COVID. Ada gitu. Virus COVID ya. Virus, walaupun bukan yang beneran yang hidup ya Pak ya, itu kan kalau vaksin kan ada yang dimatiin, ada yang dilemahin, ada yang kodenya gitu. Tapi badan punya dikasih memori, ini COVID. Jadi dia yang suntikan pertama itu tujuannya adalah sel-sel imun di badan kita dikasih paparan, suruh bikin memori. Kasih data. Iya COVID nih, ini COVID nih. Gitu. Bikinnya begini. Supaya si badan siap. Makanya kalau ditanya antibodinya ada nggak kalau tahap 1 suntik pertama ada, tapi cuma sedikit. Sebentar, IgM mungkin ya? IgM, tapi karena ini vaksin nggak akan keluar. Nggak keluar. Okay. Jadi memang tujuan yang pertama adalah membuat memori. Nah, kalau Sinovac 2 minggu kemudian suntik lagi. Begitu suntik, sel di dalam kan udah tahu, sel imun udah tahu. Udah punya data. Masuk lagi nih. Jadi dapat orderan ini nih, wah langsung produksi. Bikin produksi banyak. Jadi secara grafik di kurva langsung tinggi naik. Tinggi lagi. Gitu. Jadi itu bedanya suntikan 1, suntikan 2. Kenapa harus 2 kali? Pak, mau tanya. Mungkin nggak ketika divaksin yang kedua kali? Terus badannya antibodinya tidak bereaksi, Pak? Mungkin. Jadi, karena on gitu. Pembentukan antibodi itu secara optimal masing-masing memang berbeda tetapi rata-rata 1 bulan sampai 3 bulan sesudah vaksinasi kedua. Baru optimal. Jadi begitu kita divaksin, minggu depan dicek ya belum tentu naik. Belum tentu karena yang optimal itu kira-kira 1 bulan sampai 3 bulan. Sesudah vaksin kedua. Yang kedua. Lama loh. Lama. Jadi kan
kita kadang-kadang suka ditanya ya sama teman-teman, ini saya udah divaksin, saya mau dites, saya mau dites. Kalau baru divaksin pertama mau dites nggak akan ada apa-apa. Oh, nggak ada hasilnya. Nggak akan ada hasilnya. Dan masih bisa terpapar COVID. Bisa. Nah, itu. Bisa karena anggap aja kita optimal itu bulan ketiga setelah vaksin kedua. Jadi dari awal pertama kali disuntik sampai akhir bulan ketiga vaksin kedua itu kita masih rentan terhadap penularan si COVID itu. Bukan berarti setelah disuntik malah 0 jadi minus, tidak ya dok? Enggak, karena yang sebelumnya juga kita nggak punya antibody. Posisi 0. Jadi begitu disuntik tetap 0 dulu. 0 dulu. Nggak mungkin. Jadi kan yang beredar di masyarakat setelah divaksin jangan kemana-mana seminggu karena imunnya lagi rendah. Dan memang 0. Dan memangnya nggak ada tadinya juga. Nggak mungkin imunnya jadi minus 10 gitu misalnya. Nggak ya. Dan vaksin itu spesifik. Jadi khusus misalnya untuk COVID-19 ya vaksin untuk COVID-19. Tidak untuk penyakit yang lain. Tidak untuk penyakit yang lain. Hepatitis B ya hanya untuk hepatitis B, tidak untuk penyakit yang lain. Nah, mungkin nggak setelah divaksin orang jadi meninggal? Nasib. Mungkin. Mungkin nggak mungkin Bu, tapi bukan karena vaksinnya. Kecuali ya Bu ya, kecuali ada reaksi. Misalnya alergi terhadap vaksin, terhadap kan kalau vaksin kan dicampur ada zat-zat yang lain, terjadi reaksi alergi. Oleh sebab itu pada waktu vaksinasi yang divaksin itu tidak boleh meninggalkan tempat vaksinasi 30 menit, harus tunggu di tempat. Oh, untuk dilihat apakah ada reaksi, atau tidak. Alergi ataupun. Ya, betul. Jadi vaksin, Pak tunggu dulu ya 30 menit. Baru Bapak boleh pulang gitu. Jadi kalau khusus untuk COVID atau untuk semua vaksin, Pak? Semua. Oh, untuk semua vaksin. Sebenarnya untuk kucing disuruh langsung pulang. Sebenarnya untuk semua obat, Bu. Oh. Kita minum aspirin aja suka alergi kok. Ya, betul. Ya, betul kan ya? Padahal itu yang diminum biasa gitu. Jadi apalagi yang disuntik. Ya, kita dokter atau kita harus lebih hati-hati. Ya. Nah, jadi untuk teman-teman semua, jangan menganggap, oh vaksin menakutkan, toh vaksin COVID itu harus sampai nunggu 30 menit dulu, lihat reaksi dulu atau apa. Jadi sebetulnya semua obat, semua suntikan, semua vaksin juga sama seperti begitu ya dok ya. Jadi bukan vaksin COVID itu spesial, harus tunggu 30 menit, tidak. Ya. Semua juga sama ya. Jadi bukan sesuatu hal yang menakutkan dan bukan sesuatu hal yang berbeda ya dok. Betul. Ya. Biasanya kalau misalnya kita dirawat dan perlu amit-amit misalnya perlu operasi, itu sebelum operasi pasti dokternya ketemu, suntik dulu sedikit untuk obat bius, apanya ya. Kan itu tindakan yang besar gitu ya. Jadi dokter juga harus lebih hati-hati. Icip-icip dulu ya. Icip-icip dulu. Ada reaksi nggak? Kalau nggak ada reaksi jangan jalan. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Ya. Nah, tadi kita udah sebutkan bahwa secara epidemiologi memang 70% penduduk harus dikebal untuk supaya pandemi ini selesai. Kalau di Bandung penduduknya 5 juta kali 70%, 3,5 juta harus kebal. Kebal itu bisa dari sakit, kebal itu bisa dari yang didapat vaksinasi, gitu ya. Kalau tadi kan disebutkan per hari ini kira-kira 1,4 juta di Indonesia. Jadi kalau dari 182 dikurangi 1,4, ya betul lah 180 juta. Nah ini dok, ada satu pertanyaan ya mengenai ini. Kan kita harus 70% dari jumlah penduduk yang sudah punya kekebalan sampai ke COVID ini mereda. Ya. Nah cuman kan ada data bahwa vaksin Sinovac itu keampuhannya 50% sampai 90%. Ya nilainya yang mana saya nggak tahu ya. Hanya Sinovac yang ada dua nilai. Yang Pfizer 95% kalau nggak salah ya. Nah kalau misalnya kita dengan Sinovac itu kan misalnya anggap kita dari 50 ke 90 ambil tengah-tengah 70 ya efikasinya.
Nah, kalau untuk mencapai 70% dari jumlah penduduk berarti harus 100% penduduk disuntik sehingga mendapatkan nilai 70 penduduk ini. Nah, ini gimana, Dok? Saya pas kebenaran bawa slide-nya yang tadi Pak Teddy bicarakan. Cuman ini saya informasi sedikit aja ya Pak Teddy ya. Memang total sasaran vaksinasi kan 181 juta. Untuk prioritas 1, 2, 3, prioritas 1 itu tenaga kesehatan, prioritas kedua itu petugas publik, pejabat publik, terus kemudian yang suka ketemu sama orang, sekarang udah mulai divaksin. Kemudian sekarang lagi jalan tuh lansia vaksinasi. Iya. Nah, targetnya 40.300.000 orang. Sampai hari ini yang tahap 1 vaksinasi pertama itu baru 10%, baru 4 juta. 4 juta. Gitu ya, yang apalagi yang vaksinasi kedua itu masih panjang lah. Jadi perjalanan kita memang masih panjang, mudah-mudahan sistem vaksinasinya bisa diperbaiki sehingga bisa lebih cepat kira-kira gitu. Memang tergantung sekali kepada kesediaan vaksin. Kesediaan vaksin. Berebut ya vaksin sekarang. Ya, soalnya kalau ngelihat angkanya ini sangat rendah sekali ya Pak Dokter ya. Yang divaksin dengan ini yang divaksin itu kan baru 10%. Baru 10%, apalagi yang kedua. Vaksin kedua hanya baru mencapai 3%, 3,9. Pak Dokter, ini kendalanya di mana? Karena apakah orang memang banyak yang nggak mau divaksin, takut, atau memang vaksinnya yang tidak tersedia untuk 181 juta? Atau satu lagi, atau penyaluran pendistribusiannya Pak, karena gini, banyak yang terutama di lingkungan ya, saya tuh pengen divaksin, tapi vaksinnya nggak ada, dan saya memang belum dapat undangan juga, belum dipanggil, bukan dapat undangan, kayak mau kondangan aja. Ya, jadi memang ini masih jalan, jadi kita juga simultan. Kalau di contohnya di Singapura lah gitu. Singapura itu tahapannya tenaga kesehatan dulu beresin, baru lansia, baru ini. Jadi ini selesai masuk yang berikutnya. Ini selesai masuk yang berikutnya gitu. Itu di Singapura misalnya. Juga, ya. Kalau di kita simultan, justru ini lebih cepat, Bu. Cuman memang belum selesai karena masih jalan. Masih proses. Angkanya memang masih kecil 10%. Mudah-mudahan bisa lebih cepat. Nah, memang yang jadi PR pemerintah sekarang adalah menyediakan vaksinnya. Ya. Karena kan belum semua masuk. Betul. Baru Sinovac yang Desember masuk itu yang udah jadi, dan itu yang buat nakes, itu udah habis semuanya. Yang botol kecil ya? Yang botol kecil. Yang tanggal 25 nanti kedaluarsa itu ya? Itu udah habis. Udah habis. Itu jadi, untuk tahap 1. Jadi ini juga ramai di medsos bahwa hati-hati, katanya harus periksa dulu vaksinnya mau kedaluarsa atau tidak. Jawabannya sudah ada dari Dr. Audrey. Yang tahap pertama yang kedaluarsa tanggal 25 Maret itu sudah habis. Sudah habis buat nakes. Nah, itu informasi dari juru bicara Kementerian Kesehatan. Satgas COVID. Sudah habis. Jadi, tapi itu bisa dipercaya ya Pak ya? Yang bilang bos di atas. Yang bilang bos. Satgas COVID yang bilang. Itu ya. Jadi memang mudah-mudahan yang berikutnya bahan baku udah masuk Pak. Yang Sinovac itu kan lagi diproduksi sama Bio Farma dan itu akan jalan terus. Produksi atau di repack? Diproduksi. Datangnya bahan baku dan harus di ada beda nggak Pak yang sudah botolan dengan yang diproduksi di sini? Karena yang saya dengar itu, nah ini gosip lagi nih Pak, katanya kalau yang udah nyampe ke sini dalam bentuk botol itu adalah virus yang dilemahkan. Kalau yang dibuat di sini adalah virus yang dimatikan, otomatis efeknya juga katanya beda. Karena yang dilemahkan dengan yang dimatikan itu pasti hasilnya beda ke badan, ke tubuh kita. Jadi yang Sinovac itu, semua yang Sinovac itu teknologinya sama dengan Bio Farma yang dimatikan. Saya juga baru tahu bahwa Sinovac sama Bio Farma itu udah kerjasama itu udah puluhan tahun untuk vaksin. Teknologinya sama, mesin-mesinnya sama. Jadi mungkin itu salah satu bahan pertimbangan kenapa ngambilnya Sinovac untuk diproduksi di Bio Farma. Karena sama ternyata, dan mereka udah kerjasama udah lama. Gitu. Jadi sama aja. Nah kalau yang
virus yang dilemahkan lain lagi, Bu, bukan yang Sinovac, tapi yang Sinovac juga yang dimatikan. Ada satu lagi Novavax kalau nggak salah, itu yang dilemahkan. Gitu. Jadi lain-lain. Memang ada beda nggak Pak reaksi ke badan kitanya yang dilemahkan dan yang dimatikan? Sama aja Bu. Karena semuanya udah nggak ada, sebetulnya masuk itu bukan bentuk virus utuh, tapi udah mati. Dan tujuannya adalah membentuk antibodi. Kayaknya mamun macan mah dicabutan dulu, urunnya taringnya ya. Kira-kira gitu lah. Dimasukin tanya apa lu. Tapi ompong ya Bunya. Apa sih nggak serem? Gitu ya, mudah-mudahan kita bisa cepat vaksinnya. Karena kan sebetulnya dari Satgas itu targetnya 15 bulan. 15 bulan. Dari Februari. Oh, ini baru sebulan juga belum ya? Belum. Nah, sebulan dulu juga. Udah sebulan. Iya. Jadi kan perkiraan selesainya pertengahan tahun depan. Gitu, 180 juta itu pertengahan tahun depan. Nah, sekarang kita 1 bulan 10%, yaitu berhitung lagi ya, 1 bulan 10%. Secara teoretikal, kalau tetap konstan seperti itu 10 bulan selesai harusnya ya. Selesai. Okay. Malah Pak Erick Thohir cita-citanya 17 Agustus selesai, Pak. Nah, itu lebih bagus lagi, Pak. Ya, betul. Mudah-mudahan kita nggak sepor jantung belum dapat jatah karena masih 17 tahun kita. Mudah-mudahan baik vaksin, baik bahan baku bisa cepat masuk. Ya, mudah-mudahan. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini yang tadi Pak Teddy tanya nih, masalah efikasi. Ada yang Sinovac ini kan tadi disebutnya yang pertama 90, terus informasi berikutnya 65 gitu ya. Itu kenapa begitu? Karena waktu penelitian di Brasil yang dimasukin hanya kelompok tertentu aja. Jadi Sinovac itu kan penelitiannya umur 18 sampai 59. Kriterianya ini A, B, C, D, apa gitu. Nah, orang pilihan. 13.000 orang pilihan yang di Brasil itu semuanya nakes, Pak. Yang setiap hari ngurusin orang yang COVID. Gitu. Pada waktu di penelitian 90% itu aman. Artinya dari 100 orang yang divaksin, 10 orang bisa terpapar. Yang 90 aman. Setelah digabung datanya dengan yang Turki, dengan yang mana, keluarlah angka 65. Gitu. 65 efikasi itu apa artinya? Dari 100 orang, kalau terpapar 65 orang yang sudah divaksin tidak jadi kebal. Kebal ya? Kebal. Yang 35 orang bisa terinfeksi. Karena tidak keluar imunnya. Keluar tapi mungkin jumlahnya kurang cukup. Tetapi kabar gembiranya siapapun yang divaksin walaupun yang 35 orang itu terinfeksi tidak pernah menjadi sakit berat. Yang 35% itu. Iya, yang 35% itu tidak pernah menjadi sakit hanya berat. Terpapar mungkin ringan ya. Ringan, jadi seperti OTG aja. Oke. Gitu, jadi yang nggak akan sampai yang sesak-sesak gitu. Iya Bu, kalau ngedengar cerita yang harus masuk ICU, di pasang ini, pasang itu, gitu. Nah itu tidak pernah. Jadi yang divaksin itu tidak pernah sampai ke situ. Ya berarti kemungkinan bisa kena, bisa, tapi tidak akan jadi parah. Ya. Itu yang 35%. Nah yang 65 sama sekali nggak kena. Nggak kerasa. Iya. Strong. Jadi masalah efikasi itu kira-kira begitu. Jadi ini kan angkanya beda-beda. Ada yang 95, ada yang 70, ada yang berapa gitu. Intinya dari 100 orang yang 70 atau yang 95-nya atau yang 65-nya itu kebal, sisanya bisa terinfeksi tetapi tidak pernah menjadi parah. Apalagi meninggal. Ya. Kalau meninggal itu bukan karena vaksin atau tidak, tapi nasib takdir. Ini mungkin cerita saya baru dapat biasalah WA kan ya, forward. Ada bapak-bapak baru divaksin, 3 hari kemudian mantuk, terus berapa hari kemudian ya kan, kemudian demam, 3 hari kemudian meninggal. Sedangkan, nah ini kadang-kadang ya banyak orang yang hanya berpikiran sempit, Dok. Betul. Ya. Setahu saya yang namanya inkubasi COVID itu 14 hari. Betul. Ya, artinya begitu dia pada saat disuntik dia tuh sudah COVID. Sudah ada, betul Pak. Emang Pak kalau mau divaksin nggak di PCR dulu gitu?
Atau di antigen? Sepertinya enggak. Sekarang enggak. Jadi karena ini massal ya, jadi enggak harus kamu udah punya antinya belum? Toh sampai hari ini kita belum tahu kadar imun berapa di dalam badan kita yang batas bawah untuk supaya kita kebal terhadap vaksin. Terhadap COVID. Penasaran nih. Nah, satu lagi pertanyaannya. Kalau orang yang sudah terpapar nih, OTG, terus divaksin Pak, apakah itu akan jadi bahaya nggak untuk orang tersebut? Ya, ini kemarin juga saya ngobrol, kebetulan saya jadi relawan yang COVID Sinovac sama Bio Farma. Saya kebetulan jadi relawan. Kemarin tanggal 15 itu vaksinasi yang kedua. Jadi saya udah Pak Teddy, saya udah 2 kali ya. Kemarin tanggal 15 terakhir. Nah, saya ngobrol sama petugas ada dokter spesialis juga. Dokter, gimana dengan mereka-mereka yang penyintas? Mereka-mereka yang OTG kan nggak tahu. Iya. Ya kan, divaksin nggak. Untuk yang penyintas, divaksin 90 hari setelah sembuh. Gitu. 3 bulan ya? 3 bulan. Setelah sembuh. Ada nggak ada antibodinya atau jumlahnya tinggi atau rendah vaksin 2 kali. Gitu. Emang nggak jadi muncul lagi gitu kan? Pertanyaannya begitu kan? Enggak. Karena kan yang dimasukin bukan virusnya. Dan hanya antibodinya aja. Kalaupun kita udah punya antibodi, terus divaksin, sama aja kita di booster gitu. Booster, jadi naik. Booster supaya lebih naik. Gitu. Jadi nggak ada masalah, Bu. Walaupun OTG udah sembuh, kita nggak tahu kita pernah terinfeksi COVID atau enggak, ada antibodi berapa jumlahnya kita juga nggak tahu, vaksin aja. Vaksin aja nggak masalah. Ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi bukan berarti yang penyintas itu divaksin terus jadi sakit lagi. Jadi sakit lagi enggak? Enggak, karena yang dimasukkan bukan virus. Iya. Kalaupun yang dimasukkan virus, dia kan sudah punya antibodinya. Iya. Ya. Iya. Jadi aman, ya Dok ya. Udah dikasih warning ya. Nah itu kalau yang kasus yang tadi Pak Dokter cerita itu gimana Dok? Udah divaksin terus meninggal, jadi urusannya gimana itu? Ya urusannya intinya yang meninggal. Itu bukan karena vaksinasi. Bukan karena vaksin. Jadi dia ketularan COVID bukan karena gara-gara divaksin terus jadi ketularan COVID. Kan orang tuh kan kalau ngomong, tadinya gue negatif loh, sesudah divaksin gue jadi positif terus mati gitu kan. Kan yang itu, yang tadi saya cerita bahwa yang namanya COVID, masa inkubasi itu 2 minggu, 14 hari. Begitu kita kena 14 hari kemudian baru timbul. Iya. Nah ini, hari ini divaksin, besok positif, lusa meninggal. Artinya dia 13 hari sebelum divaksin dia sudah kena. Sudah kena duluan. Gitu itu ya. Nah, itu itu ya, kan. Siap Komandan. Lanjut ya. Okay. Nah, ini adalah 7 vaksin yang akan beredar, ya di dunia ya. Yang di Indonesia Pak. Oh di Indonesia. Di Indonesia. Okay. Ini yang akan masuk ke Indonesia. Masuk, ya? Pfizer masuk. Pfizer akan masuk, Sinovac sudah masuk, AstraZeneca Sinovac sudah juga, masuk, Sinovac akan masuk, Novavax akan masuk, Moderna juga akan masuk. Nah, yang Bio Farma ini namanya vaksin merah putih masih dalam penelitian, belum selesai. Yang Dokter Terawan itu ya? Bukan. Oh bukan. Yang Dokter Terawan vaksin Nusantara. Oh. Itu kerjasama. Oh yang merah putih yang awal ya kita yang awal. Okay. Bio Farma dengan Eijkman. Nah ini seperti dari awal kan tadi kita cerita sebetulnya untuk proses bikin vaksin kan panjang waktunya. Tapi sekarang sudah boleh digunakan karena sudah mendapatkan izin emergency use. Oh ya dari WHO ya? Dari WHO dan dari institusi di negara masing-masing. Seperti yang Sinovac itu di China-nya udah keluar, di BPOM di Indonesia juga sudah keluar. Udah bisa. AstraZeneca di Inggrisnya udah keluar, di BPOM udah keluar. Oh, okay. Pfizer di WHO malah ya, itu Pfizer tuh kan dari awal WHO udah kasih izin jadi boleh dipakai di mana-mana. Jadi aman Pak, maksudnya aman, ya? Secara kelembagaan WHO, BPOM atau FDA-nya masing-masing negara itu sudah kasih izin untuk yang 7 ini. Kecuali yang merah putih karena belum selesai. Ya belum selesai masih. Sama Johnson & Johnson juga nggak masuk ya ke Indonesia. Saya dengar Johnson & Johnson juga keluarin vaksin Pak. Keluarin, tapi belum ada izin untuk masuk ke Indonesia. Itu cuma 1 kali suntik loh Dok? Iya. Beda-beda kan Bu ya, jadi maksudnya tadi jenis vaksin kan beda-beda. Seperti
Sinopharm itu virus yang dimatiin. Pfizer itu hanya kodenya aja. mRNA kode doang gitu, bukan apa-apa, kode aja. Kode yang dimasukin gitu supaya badan kita kenal, dibikinlah antinya. Rumus togel. Emang badan kita bisa baca rumus gitu Pak? Saya juga rumus nggak masuk ke otak Pak. Nah itu artinya otak Bu Benet, badan Bu Beneta lebih cerdas dari otaknya. Soalnya kalau di Amerika ya, orang tuh lebih milih cenderung Pfizer Pak. Karena di sana juga ada 3. Pfizer, Moderna, sama Johnson & Johnson. Si Pfizer sama Moderna itu 2 kali. Nah Johnson & Johnson ini hanya sekali. Nah hampir sebagian besar warga negara Amerika semua milihnya Pfizer sama Moderna. Johnson & Johnson pada takut katanya. Nggak payu ya? Mungkin karena si Moderna sama Pfizer itu udah duluan kan. Johnson & Johnson juga FDA approve-nya baru. Saya memilih yang sekali dan saya takut sama jarum. Oh gitu Bu? Takut Pak, saya takut sama jarum Pak. Kalau yang sekali mungkin nanti tunggu Johnson & Johnson kalau itu sekali ya. Atau nanti yang vaksin Dr. Terawan itu juga katanya cuma sekali. Tapi yang itu belum. Itu. Vaksin rabies sekali juga. Tapi itu belum. Udah saya. Belum yang Dr. Terawan belum. Masih panjang. Wacana. Ya fase 2-nya juga masih jauh lah masih jauh lah itu masih jauh. Gitu. Nah pertanyaannya, kalau udah divaksin, boleh nggak kongko, kumpul-kumpul, makan sama-sama, nggak pakai masker seperti begini, atau kegiatan-kegiatan kerumun, atau nggak usah pakai masker, normal lagi seperti dulu. Karena kan kita udah setahun nih, boleh nggak gitu ya? Nah itu. Kan kita udah bahas banyak bahwa untuk timbulnya antibodi itu butuh waktu. Jadi walaupun udah divaksin, tetap kita harus protokol kesehatan itu tetap harus dijalankan. Pakai masker, cuci tangan itu harus, jaga jarak itu harus. Kemudian jauhi kerumunan karena ya itu tadi ya, karena sekarang klasternya itu makin lama makin kecil, ya, makin dekat makin mendekat. Iya, gitu kita harus jaga. Kemudian mengurangi mobilitas. Kalau memang nggak perlu, ya lebih baik kita diam di rumah lah. Itu untuk menjaga jangan sampai, karena kita juga nggak tahu orang lain positif atau enggak, kita bisa ketularan, atau kita positif atau enggak, kita juga bisa menularkan ke orang lain. Kalau belum divaksin itu Dok. Kalaupun sudah divaksin, kita harus kalau jaga. Sudah divaksin. 3 bulan pertama. Ya 3 bulan pertama masih harus menjalankan protokol 5M ya Pak? Tetap. Nah masalahnya kalau kita keluar, emang kita tahu orang yang di dekat kita itu sudah divaksin atau belum? Karena kan targetnya sampai nanti pertengahan tahun depan vaksinnya. Jadi tetap protokol kesehatan kita harus jalankan. Ya, dari saya itu sharingnya. Mungkin luar biasa ya Pak tadi. Luar biasa. Nah ini singkat, banyak. Jelas, padat. Jadi ini dokternya juga pakai bahasanya bahasa manusia yang bisa dimengerti dengan mudah oleh kita. Jadi ada beberapa pertanyaan, hoak-hoak yang beredar sekarang terjawab ya. Yang pertama, yaitu sudah divaksin, apakah harus ngumpet di rumah untuk karena imunnya turun? Tidak. Karena 0 ke 0 itu ya Dok ya. Yang paling penting, yang paling sangat penting adalah setelah divaksin pun kita protokol kesehatan tetap dijaga. Tetap. Karena apa? Imun itu timbul optimal 3 bulan setelah suntikan kedua ya Dok ya. Betul. 3 bulan setelah suntikan kedua, nah ini masa-masa ini tuh masih tetap. Tapi bukan berarti setelah 3 bulan kemudian kita nggak usah pakai masker, kemana-mana bebas, tidak juga ya Dok ya. Juga. Dan mungkin juga kalau misalnya kita sudah punya imun, terus kita keluar, ada virus yang masuk, badan kita nggak sakit, tapi virusnya ada di badan kita, bisa menularkan orang lain. Betul. Ya, jadi ya itulah, tetap selama belum 70% penduduk Indonesia punya herd immunity, ya COVID masih tetap ada, ya masih ini. Terus begini Dok, kan penyintas ataupun orang yang sudah disuntik vaksin,
ya, itu akan keluar antibodi. Ya. Nah, nilai antibodi berapa yang dianggap bisa menahan COVID? Oke, jadi COVID ini penyakit baru, belum ada sebelumnya. Belum ada sebelumnya. Obat semuanya juga masih penelitian. Vaksin baru keluar. Kalau ditanya ke yang bikinnya, bisa berapa lama tahan di dalam badan kita? Ya. Mereka juga belum tahu. Belum pernah ada soalnya sebelumnya. Belum bergulir waktu ya? Belum. Jadi kalau ditanya angka berapa, itu kita masih butuh waktu, Pak. Butuh waktu. Ya. Panjang ya. Intinya, tadi yang di Satgas COVID itu bilang, atau Pak Kusnandi juga bilang, jangan terlalu musingin angka. Pusing sendiri nanti kitanya. Karena betul Pak Teddy yang tadi bilang, divaksin cuma 2,5 angkanya, 3, 4. Ya. Tapi ada, kemarin saya ngobrol sama teman, ada rekannya yang penyintas, ada 250, ada 600, ada 700. Ya. Angkanya lain-lain. Tinggi ya. Kalau ditanya, diperiksanya pakai alat apa? Sistemnya atau tekniknya seperti apa, itu kan beda-beda. Tekniknya beda, ada ELISA, ada itu, mesinnya beda, satuannya beda, jadi mungkin angkanya bisa beda-beda. Jadi Pak Kusnandi bilang jangan terlalu musingin. Yang penting begitu udah divaksin, hasil penelitian yang di Bandung itu semua yang divaksin titer antibodinya naik lebih dari 4 kali. Padahal standar WHO itu 4 kali standarnya. 4 kali. Ya, jadi angka jangan terlalu dipusingkan, percaya aja sama pemerintah, hasil penelitiannya bagus. Suntik aja dulu. Aja dulu. Yang penting vaksin tersebut aman. Aman, betul. Tidak begitu bikin disuntik. Mati aja ya. Bikin mati atau berubah gitu ya. Bermutasi gitu, enggak kan. Yang penting aman dulu. Kan ini saya dengar ada vaksin CanSino ya. Ini vaksin buatan China, ini kayaknya produk China. Tanggal 25 Februari yang lalu udah lulus uji izin edar di Tiongkok sendiri. Nah, vaksin ini hanya cukup 1 kali dosis suntikan dalam 14 hari, imun bisa terbentuk 100%. Dalam 14 hari, udah disuntik vaksin CanSino ini, buatan Tiongkok, imun badan kita langsung terbentuk 100%. Dokter udah dengar belum ada vaksin ini? Terus terang belum. Maksudnya CanSino saya pernah dengar, cuman saya belum pelajari itu apa. Maksudnya terbuatnya dari apa, gimana cara kerjanya, terus ada yang kayak gitu belum. Ini pertanyaan bukan dari saya, tapi dari ini dosen. Iya. Jadi ke nomor rahasia. Gitu. Tahu nomor rahasia. Waduh, bahaya main rahasia. Ya, jadi sekali lagi ini baru soalnya, walaupun disebutnya imunnya terjadi 100% atau efikasi, kalau efikasi nggak ada yang 100, pasti di bawah 100. Atau misalnya batasnya segini, batasnya segitu, itu semua masih dalam penelitian. Tapi mungkin nggak dalam 1 kali suntik imun terbentuk 100%? Mungkin aja. Nah, itulah jawabannya Pak Urip. Oh, Pak Urip? Pak Urip berarti teman saya juga. Iya. Dosen saya juga. Iya. Dulu sama-sama. Apa kabar Pak Urip? Jadi ini juga dari beberapa teman, banyak Dok ini pertanyaannya Dok. Jadi berkenan Pak Dokter menjawab. Satu pertama nih, dari Pak Beni Suwandi. Selamat malam panitia penyelenggara. Boleh bantu tanya ke Pak Dokter, kalau selama suntik vaksin harus tunggu 30 menit. Dan ternyata kalau ada reaksi alergi atau komplikasi, apa ada obat untuk penetralnya? Tidak. Ya, ada. Jangan khawatir, karena di setiap center pasti sudah disiapkan. Gitu. Ada emergency kitnya itu ada semua. Ada semuanya. Gitu. Itu kalau di tempat suntik yang resmi. Ya. Jangan suntik di dokter hewan, nggak ada pasti. Nah, itu juga saya mau titip sebetulnya Pak Teddy, karena saya dengar, bukan gitulah, kita ini butuh, kedepannya butuh sertifikat vaksin. Paspor vaksin ya? Iya, betul, Pak. Untuk keluar kan misalnya, ya, untuk traveling keluar. misalnya kita ada bisnis ke luar kota, keluar pulau, itu
perlu itu. Perlu ya. Dan yang mengeluarkan sertifikat itu ya institusi resmi, misalnya rumah sakit yang ditunjuk atau puskesmas atau yang ditunjuk oleh pemerintah lah gitu. Lebih baik ya vaksinnya di situ. Karena saya dengar ada beberapa yang bisa vaksin. Dari mana vaksinnya nggak tahu, gitu. Pokoknya bisa vaksin. Asal bayar. Asal bayar. Pfizer, saya tanya, gitu. Sertifikatnya keluar nggak? Enggak. Ya sayang atuh. Iya. Nah sebetulnya berarti memang betul harus belajar dari dokter hewan karena kalau saya bawa kucing atau bawa apa ke dokter hewan divaksin, ya. Kan ada bukunya tuh dok, ya. Ada buku tanggal berapa, terus yang divaksinnya apa itu, jadi si label yang di botol kecil itu ya. ditempel ya. oleh dokter siapa, ya. Klinik mana. Jadi ya, itu akurat. Jadi kita udah tahu, oh kita udah divaksin ini gitu loh. Ya. Nggak kira-kira manusia disamain sama binatang. Bukan, kita belajar. Kan nggak ada salahnya Pak kalau belajar Pak. Bu, kayaknya bayi juga ada ya buku vaksin ada, ya. Buku vaksin. Ada gitu? Ada. Nggak pernah punya bayi. Saya kan nggak punya bayi, saya kan punyanya kucing. Kucing, ya, anaknya kucing. Nanti keluar sertifikatnya seperti begini. Saya kasih lihat ke Pak Teddy aja ya. Ada QR code-nya soalnya. Ada QR code. Nah, itu berlaku internasional ya? Iya, jadi. Oh tuh. Jadi sudah ada namanya. Bisa. Oh jangan. Oh jangan. Ada namanya. Data pribadi semua itu ada di situ. Oh ini ada namanya. Ya. Oh ini nama pribadi. Nggak boleh, jangan. Ya. Jadi kurang lebih ya bentuk sertifikatnya saya jelaskan. Itu ada QR code. Jadi berlaku internasional ya. Mudah-mudahan Pak. Oh mudah-mudahan. Karena sekarang berlaku ya di Indonesia. Harusnya berlaku. Karena sekarang yang saya dengar memang negara-negara sedang satu dengan yang lain itu sedang mengembangkan gimana caranya verifikasi vaksin ini. Betul. Supaya bisa traveling itu. Betul. Kalau bisnis kita perlu misalnya kemana. Masa mesti karantina? Masa perlu karantina, Kalau masalah colok nggak apa-apa Pak. Betul nggak? Karantinanya itu yang ngabisin waktu, ngabisin duit. Oh, iya. Emang hotel nggak usah bayar gitu kan? Iya. $2.000 kalau ke Singapura kalau nggak salah. 2.000 per orang. Per orang ya? Per orang loh. Kalau berdua pergi 4.000. Wah 4.000 kalau dipakai makan kerupuk segimana makanya. Bisa terbang. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Harifudin Suganda. Belum dong Mas Yeni. Udah. Vaksin COVID-19 Sinovac pertama isunya expire bulan Maret 2021. Ya, tadi sudah dijawab ya. Udah ya? Enggak, ini pertanyaannya, bahaya vaksin yang expired disuntikan ke pasien. Kedua, ada vaksin yang isunya ada chip katanya Pak. Nah. Jadi ini informasinya yang expired dulu ya. Expirednya sebetulnya yang Sinovac itu 2023. Bukan Maret ini. Oh, Maretnya 2023. 2023, tetapi karena ini sifatnya gitu emergency use, BPOM hanya mengizinkan digunakan sampai Maret 2021. Gitu. Jadi karena emergency use. Kalau normal 2023. Cuman karena ini emergency hanya sampai Maret 2021. Jadi sebenarnya belum expired. Oh, berarti bukan expired. Bukan expired. Hanya penyimpanannya sampai Maret 2021, kira-kira gitu. Tapi kalau dipakai masih aman lah ya sampai 2023 kan, berarti kan nggak ada masalah kan? Dan ini udah habis sebetulnya karena dipakai buat nakes. Nah, udah habis. Ya. Ada chip. Chip bagian apa? Kalau masukin chip itu sakit loh. Gini, ini mengenai chip ya, mengenai chip. Ada sedikit. Jadi chip itu sekarang dipergunakan sebagai tanda pengenal daripada hewan ya, kucing ataupun anjing itu tanaman sekarang juga pakai Pak. Nah, tanaman juga pakai. Nah itu secara fisik diameternya 1 mili lebih, ya cukup tebal. Jarumnya juga terus besar. Terus panjangnya itu juga kurang lebih 1,5 senti. Itu yang paling kecil ya. Nah kalau kita suntikan dengan suntikan biasa, kira-kira masuk enggak ke dalam badan kita? Kan enggak. Ya itu sebetulnya logika. Saya bukan ahli, tapi secara logik itu sudah tidak masuk akal, jadi nggak usah dipercaya lah. Nah kalau menurut Pak Dokter masalah chip gimana? Ya itu Bu,
Jarum suntik yang dipakai untuk vaksinasi kecil. Yang itu yang untuk bayi kecil banget, nah. Makanya nggak kerasa. Cuman setengah cc masuk. Terus chipnya segede apa? Itulah kira-kira ya. Itu hoak yang ditimbulkan oleh kelompok tertentu ya, tapi nggak apa-apa, itu sudah terjawab ya jadinya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Yeni S. Yohanes. Wah, ini Ibu Yeni mau jadi relawan. Dalam hal ini relawan mungkin yang tadi maksudnya yang Anhui itu ya. Yang Anhui itu mungkin ya. Bisa langsung kontak ke rumah sakit UKM aja, Pak. Oh, ke rumah sakit UKM yang ada di TKI 5. Iya, TKI 5. Ya. Oke. Terus dari Bapak Hedi Tan, RSU Imelda, pekerja Indonesia to everyone. Waduh. Berapa lama antibodi akan bertahan di dalam badan? Oke. Jadi semua kita juga belum tahu berapa lama akan ada di dalam badan sesudah divaksin. Iya. Jadi masih berlanjut penelitiannya, yang penelitian yang Sinovac Biofarm juga dilanjutkan penelitiannya sampai Agustus tahun ini. Jadi setahun penuh, evaluasinya itu setahun. Untuk melihat, diukur grafiknya kira-kira gitu. Untuk sebetulnya kan ini untuk menentukan kapan kita harus divaksin ulang ya. Di booster lah gitu, kapan. Nah itu kita juga belum tahu karena memang kita masih jalan penelitiannya. Jadi vaksin ini baru ya, jadi belum waktu yang belum berjalan gitu. Ya. Belum ada jawabannya. Belum ada jawabannya. Betul. Terus apakah antibodi alami atau antibodi setelah vaksin lebih tinggi dan bertahan di dalam badan? Antibodi alami atau antibodi setelah vaksin, antibodi alami atau antibodi vaksin yang lebih tinggi dan bertahan. Jadi mana yang lebih bertahan? Ya, sebetulnya dua-duanya sama aja karena memang yang membuat badan kita membentuk antibodi gitu. Kalau ditanya lebih tinggi sama aja sebetulnya. Bertahan juga kita belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu. Jadi belum ada angka itu. Nah, kalau dari Ibu Christine, sakit kira-kira kalau mau divaksin itu nggak boleh orang yang punya sakit apa aja nih, Dok? Oh. Tanggal 11 Februari kemarin BPOM sudah merilis bahwa Sinovac itu boleh di atas 60 tahun, yang hipertensi, yang kencing manis, yang ini, yang itu banyak yang udah boleh. Tadinya kan kita dapat informasi nggak boleh, lansia nggak boleh gitu kan. Tapi semenjak 11 Februari sudah ada dibuka dan sekarang di semua ID udah ngeluarin aturan. Terus perkumpulan-perkumpulan dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis penyakit anak itu udah punya aturannya. Mana yang boleh, mana yang enggak. Gitu. Kalau intinya gini, kalau terkontrol penyakitnya, walaupun orang ini sakit lama, misalnya darah tingginya udah lama, udah 10 tahun, 20 tahun gitu. Tapi kalau terkontrol boleh. Karena kan patokannya sekarang 180/110 tensinya, di bawah itu boleh divaksin. Boleh, 180 di ke bawah Mas boleh. Di kebawahinnya pakai obat nggak masalah? Nggak masalah, yang penting nggak kontrol. Gitu. Terus kencing manis kan tadinya nggak boleh. Sekarang asal ke kontrol HbA1c-nya harus berapa, itu ada aturannya semua. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang memang punya penyakit yang udah diderita lama, atau punya penyakit autoimun lah, penyakit yang sulit gitu, lebih baik konsul dengan dokternya dulu. Boleh divaksin nggak? Termasuk yang jantung. Jantung boleh, Pak. Jantung boleh ya? Jantung boleh. Yang hanya stroke boleh. Autoimun kali yang harus konsultasi, atau autoimun juga boleh? Autoimun yang lagi nggak kumat, muncul. Boleh, Bu. Kalau lagi nggak kumat. Karena kan autoimun kan kumat-kumatan. Iya. Kayak ini. Kalau autoimunnya drop, dia jadi preman. Gitu. Jadi lebih baik konsultasi. Kalau ada punya penyakit, lebih baik konsultasi dengan dokternya. Dokter yang memegang, betul. yang tahu riwayatnya ya. Oke. Nah, terus dari Queen pasti ya. Pak Dokter mau tanya, andaikan ada orang bekas kena penyakit COVID atau penyintas ya, sudah lebih dari 3 bulan dan sedang mengalami long hauler alias terkena sindrom pasca COVID setelah hampir 1 tahun, apakah orang tersebut boleh menerima vaksin? Boleh. Jadi
90 hari setelah dinyatakan sembuh boleh divaksin. 2 maksudnya kali. terkena 90 hari, 3 bulan ya? Ya, 3 bulan. Pak, maksudnya terkena sindrom pasca COVID itu kayak gimana ya? Nah, ini. Jadi ini lagi ya kalau nggak ngebully ini kayaknya gatal. Alergi, mesti disuntik alergi ini. Lagi awal-awal kan pasien-pasien yang COVID itu boleh keluar dari rumah sakit kalau PCR-nya 2 kali negatif. Iya, 2 kali negatif. Gitu ya, 2 kali negatif. 2 kali negatif baru boleh pulang. 2 kali negatif baru boleh pulang. Jadi ada yang 14 hari pulang, ada yang sebulan, 2 bulan, 3 bulan nggak pulang-pulang karena positif terus. Tapi ternyata di penelitian itu menyatakannya gini, 14 hari virusnya sebetulnya udah habis. Yang masih positif itu sisa-sisanya. Bekas virusnya. Bekas virusnya, mayat virusnya, potongan proteinnya. Nah itu pada waktu di swab PCR, positif juga. Positif. Padahal sebetulnya virusnya udah nggak ada. Sudah meninggal dunia. Udah nggak ada. Tapi masih gentayangan. Ya, siluman virusnya masih. Itu arwah virusnya. Okay. Jadi sekarang aturannya dirubah. Kalau udah 14 hari ya udah boleh pulang. Boleh pulang ya. Iya. Termasuk jadi saya juga pernah dengar, Dok, setelah kena COVID kan menyerang paru-paru, Dok. Iya. Setelah negatif dan boleh pulang dari rumah sakit, di pasien tersebut masih bukan pasien ya, penyintas tersebut masih merasa sesak sekian lama gitu. Itu disebut long hauler mungkin ya. Iya, jadi kerusakan di jaringannya cukup parah, banyak, membutuhkan waktu pemulihan yang panjang. Nah ini boleh disuntik juga? Boleh juga boleh. Ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, jadi untuk Ibu Queen atau apa ya, ini? Ibu Queen ya. Sudah nah terjawab. sekarang Ibu Pimei ini, halo Ibu Pimei, selamat malam, udah lama nggak ketemu. Selamat malam dokter, mau tanya kalau kita sudah vaksin kedua, misalnya dicek antibodi idealnya, harus berapa titernya? Ya, tadi udah dijawab, jadi sampai sekarang juga kita nggak tahu batas bawah untuk kita jadi kebal itu berapa. Jadi bukannya 40 ya, dengar-dengar 40. Kalau 40 itu dulu kalau untuk pendonor plasma konvalesen minimal itu ya. 40. Minimal ya. Jadi itu angka minimal. Iya. Jadi bukan dia 40 itu nilai minimal untuk dia tidak kena COVID. Nah. Oke, dari Yeni S. juga Yohanes. Ini udah dijawab nih Pak. Kayak diabetes bagaimana dokter bisa sudah terjawab ya tadi bisa Bu selama ya. masih under control. Iya. Dari Arya Dewi Adi Mukti, dokter apa beda vaksin merah putih dengan Sinovac mengingat sama-sama diproduksi Bio Farma? Ya, jadi Bio Farma bekerja sama dengan beberapa institusi. Bio Farma dengan Sinovac itu vaksinnya adalah yang virus dimatikan. Tetapi vaksin merah putih itu Bio Farma kerjasama dengan Eijkman, ambilnya adalah subunit proteinnya. Jadi sepotong aja, sebagian aja yang diperkirakan ini bisa mengakibatkan atau bisa menyebabkan badan kita bikin imun yang optimal. Subunit, namanya rekombinan. Rekombinan ya. Nah, itu jadi bedanya. lain. Tapi yang merah putih belum diproduksi ya. Belum selesai. Terus apa bedanya Sinopharm dengan Sinovac? Beda pabrik. Dari MiPhone MiPhone. Ya, itu beda pabriknya aja. Beda pabrik ya? Beda pabrik. Terus dari Lilianawati nih. Apakah kalau mempunyai penyakit diabetes, lever kolesterol boleh divaksin? Sudah dijawab, bisa selama angkanya stabil tidak melebihi batas. Selanjutnya Pak Teddy. Nah, ini dari Bu Hening ya, Hening? Bu Hening Wijaya. Selamat malam dokter dan semuanya. Jenis penyintas autoimun apa saja yang tidak boleh divaksin? Apakah semua jenis autoimun tidak diperbolehkan? Jadi autoimun itu kalau lagi nggak kumat boleh. Memang ada yang nggak boleh itu kalau autoimunnya kelainan darah. Kelainan darah. Ya itu nggak boleh. Itu. Tapi
lebih baik nanti kontrol ke konsultasi dengan dokter ya? yang pegang. Gitu. Karena udah ada prosedurnya itu, protapnya ada, prosedurnya ada. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah orang yang vitamin D-nya rendah di bawah 25, apakah aman divaksin? Aman, boleh ya. Nah ini Ibu Christine lagi. Malam, tolong info penderita mioma boleh divaksin atau enggak? Boleh ya. Terus dari Bu Reta, Hotel De Palma ya. Untuk yang usia di bawah 60, kapankah akan dimulainya? Secepatnya, Bu. Mudah-mudahan secepatnya. Saya juga pengen. Saya kan umur 17 tahun ya kita ya. Oke, kalau nggak salah, kalau Bu Reta itu di hotel ya. Kalau tidak salah, untuk pekerja pariwisata itu sepertinya sedang diusahakan untuk didahulukan. Saya dengar berita seperti itu ya, kalau nggak salah ya Dok ya. Itu didahulukan, jadi ya siap-siap saja gitu kapannya untuk ya karyawan hotel ataupun restoran. Ya, oke. Selanjutnya. Pak Insinyur Gunawan, selamat malam Pak. Mau tanya kalau mau daftar divaksin secara online, ada linknya? Sebetulnya ada ya Pak ya? Ada. Sering kita share kok. Sering kita share ya. Maksudnya di grup nggak di broadcast sih? Aduh saya lupa mana. Tapi nanti Bapak Gunawan bisa WA saya. Nanti mudah-mudahan masih ada. Pak, lanjut. Bapak Hedi Tan. Pak Hedi Tan ya, RSUI Melga. Vaksin dosis kedua diberikan setelah 14 hari dari vaksin dosis pertama dan antibodinya terbentuk akan tinggi. Mengapa pada manula dikasih vaksin kedua setelah 28 hari? Kenapa? Nah bedanya 14 dengan 28. Memang pada lansia yang lebih dari 60, programnya vaksin yang kedua itu 28 hari kemudian baru divaksin. Kenapa? Karena harus diakui kalau mereka-mereka yang udah senior, yang udah ada umur, metabolisme atau reaksi badannya juga lain, lebih lambat. Jadi kalau terlalu dekat waktunya, dipaksa begitu, malah jadi nggak optimal. Malah nggak optimal. Lebih baik dimundurin. Nah, menurut penelitian yang paling tepat ya nanti 28 hari. 28 hari, gitu. Ya. Oke. Nah ini Bapak Hermindra dari HK Sumsel. Halo Bapak. Halo Sumatera Selatan. Bapak Palembang. Yang terkasih, selamat malam. Mohon penjelasannya sebagai berikut. 1. Karena terbiasa sudah konsumsi obat tidur. Apakah setelah vaksin masih boleh mengkonsumsi obat tidur tersebut? Kan harus banyak istirahat dan pules tidurnya. Yang pertanyaan kedua. Setelah vaksin timbul gejala sendi-sendi ngilu dan lebih gampang capek. Apa boleh makan obat atau vitamin? Ketiga. Obat yang biasa sebelum vaksin seperti untuk turunkan hipertensi, kolesterol, diabetes itu apakah masih bisa dikonsumsi juga? Ya, jadi untuk yang nomor 3 dulu ya, obat hipertensi, kolesterol, kencing manis, asam urat, memang yang biasa kita minum, jangan diberhentiin. Takutnya kalau diberhentiin malah diabetes naik. Naik nggak boleh, malah nggak boleh di sebelum pada waktu sesudah ya jalan aja seperti biasa. Seperti biasa ya. Seperti itu jalan aja. Iya jalan aja. Terus nomor 2 setelah vaksin timbul gejala-gejala ya itu tadi kenapa bisa jadi demam, kenapa bisa nyeri-nyeri sendi misalnya atau jadi capek atau kalau Pak RK kan jadi lapar katanya gitu ya, sama ngantuk gitu. Pak Oting juga, Abah Oting juga jadi lapar. Ibu Mimi juga jadi lapar, padahal dia nggak divaksin juga lapar mulu bawaannya. Kenapa begitu? Karena kan kita dimasukin zat anti, badan kita di dalamnya bereaksi, bikin memori lah, bikin antibodi lah, itu kan butuh tenaga. Si badan kita sendiri butuh tenaga, butuh energi, Jadi ya lapar pasti. Kalau butuh energinya udah berkurang pasti kita ngantuk gitu. Itu sih normal. Normal ya. Reaksi tentunya begitu antigen masuk, reaksi ada reaksi radang keluar, reaksi histamin, reaksi ini itu badannya jadi demam-demam, ngilu-ngilu itu normal kok, nggak normal apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya itu yang nggak tadi. Usah panik ya. Yang tadi seperti yang mungkin saya bilang ya pada saat kita zaman SMP SD mungkin ya. Suntik kopi Pak, setelah suntik kopi kan demam. Demam pasti. Ya, jadi semua juga ada reaksinya. Jadi nggak apa-apa ya Dok ya, aman-aman ya. Aman. Kalau nomor 1 ya boleh, maksudnya silakan aja itu sih nggak ada masalah. Obat tidur boleh ya.
Nah, terus selanjutnya. Situ dong. Saya kan tadi udah baca yang panjang. Oh gitu, ya itu udah hitungan banget ini. Dari Pak Urip Santoso, selamat malam Dr. Rodri. Apa bedanya efikasi dengan tingkat kesalahan alfa? Dalam statistik ada alfa ya. Nah, pengujian vaksin ini menggunakan alfa atau tidak? Sebab tadi dikatakan efikasi 65%, sisanya 35% tidak efektif. Jadi bedanya apa dengan alfa? Tingkat kesalahan atau tingkat kepercayaan sama dengan alfa? Saram. Ya, ini Pak Urip, apa kabar Pak Urip? Udah lama nggak ketemu. Ini statistik, jadi saya ujian statistik. Jadi intinya sih, saya nggak akan ngomongin statistiknya lah, tapi kita buat informasi aja buat kita. Kan kemarin ini sempat ribut efikasi. Yeah. Ini efektif, ini nggak efektif, Sinovac nggak efektif karena cuma 65%. Jadi bukan nggak efektif sebetulnya. Sebetulnya efektif, semuanya juga efektif. Tapi dari 100 orang yang divaksin, ada 35 orang yang ada resiko terinfeksi COVID gitu. Tetapi walaupun terinfeksi tidak pernah menjadi berat, parah. Nah, sebenarnya itu yang poinnya yang penting gitu. Jadi ya 65% tidak kena, 35% masih kemungkinan kena, ya. Tapi kena pun tidak parah. Ya. Kalaupun parah, jadi dari 35% itu kan sekarang yang OTG 80% Pak ya. Jadi mungkin yang kena juga dari 100 orang cuma 1 orang. Ya paling juga. Ya. Nah sekarang daripada nggak divaksin. Iya. Ya kan. Iya. Jadi tetap lebih baik divaksin. Oke. Iya. Nah, terus dari 25 Denson, dokter mau tanya kalau case kegagalan vaksin AstraZeneca dengan vaksin mRNA bakal sama dengan vaksin Anhui tidak? Ya, jadi AstraZeneca itu beda-beda ya. AstraZeneca, mRNA itu maksudnya Pfizer sama Moderna ya. Anhui itu jenis vaksinnya lain-lain. Jadi AstraZeneca itu DNA yang ditempelin di virus. DNA virus ditempelin di virus yang baik, masukin. Itu AstraZeneca. mRNA itu kode tadi ya, kode togel itu kan dimasukin yang Pfizer sama Moderna. Anhui itu subunit protein. Jadi subunit protein berarti sama dengan vaksin merah putih ya? Sepertinya sama. Yang potong-potong itu yang diambil bagiannya ya? Pakainya yang mana? Gitu. Bagian mananya? Kakinya, tangannya, atau kepalanya? Gitu. Itu yang Anhui. Jadi memang beda-beda. Kalau ditanya case kegagalan, ya kita belum tahu karena kan ini baru sampai penelitian tahap 3 aja. Tahap 3 ya? Ya, biasanya nanti sesudah divaksin akan diikutin terus sampai kalau di marketing itu sesudah dipasarkan tetap masih ada evaluasinya. Sesudah divaksin tetap masih ada evaluasinya. Nanti dihitung berapa keberhasilannya gimana. Nanti ketahuan angka batas bawahnya berapa. Iya. Nanti ketahuan misalnya ini lebih efektif untuk anak-anak, yang ini untuk lebih efektif untuk orang tua itu baru nanti dalam perjalanan panjang. Nah, kita baru penelitian vaksin rata-rata baru 1 tahun mungkin ya dok ya. Iya. Dibandingkan dengan dulu penelitian vaksin polio itu 10 tahun kalau tidak salah ya 10 tahun. Nah mungkin ada perbedaan zaman dulu tuh zaman pakai surat-suratan, komunikasi antar lembaga mungkin ya. Sekarang sudah email-emailan. Jadi 1 tahun tuh sama dengan mungkin dulu tuh 5 tahun mungkin ya. Kemungkinan begitu. Ya secara teoretikal. Nah jadi 1 tahun itu mungkin perkembangan vaksin sekarang tuh yang paling penting vaksinnya sudah aman ya. Aman. Jadi tidak disuntikan terus berubah, bermutasi manusia jadi apa? Jadi siluman atau apa enggak. Yang penting aman dan tidak disuntik terus mati atau apapun apa gitu ya. Yang penting safety. Yang tadi seperti di awal dikatakan bahwa penelitian vaksin yang diutamakan adalah safety terlebih dahulu. Jadi aman. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau penyintas COVID dari Pak Heditan ya. Kalau penyintas COVID boleh divaksin setelah 3 bulan, apakah saat itu antibodi alaminya sudah hilang? Jadi apakah setelah vaksin dosis kedua, 3 bulan kemudian harus divaksin ulang? Ya, jadi apakah 3 bulan itu antibodinya hilang? Kita juga nggak tahu. Nggak tahu.
nggak tahu gitu ya. Masih belum masih belum kan gitu. Jadi apa namanya harapannya atau aturannya dari pemerintah itu udah 3 bulan penyintas vaksin aja. Vaksin aja ada tuh ataupun tidak ada ya. Vaksin aja dulu ya. Yang nanti penting yang kedua berarti kalau udah divaksin yang kedua itu dipastikan antibodinya pasti ada. Belum tentu juga. Nah kalau pengen tahu antibodi kitanya sudah ada atau belum ya dari mana Pak? Tanya rumput yang berkulit. Ada tesnya? Ada tes. Ada tesnya. Titer tes di lab. Oh, nah berarti Bapak Ibu kalau misalnya kalau udah divaksin nih udah 3 bulan. Pengen tahu nih antibodinya saya udah ada berapa. Berarti bisa ke lab Pak. Nanti Bapak Ibu untuk ngecek titer ya. Titernya. Jadi bisa ketahuan nih antibodinya ada atau enggak gitu kan. Ya. Emang kalau antibodi COVID kelihatan? Titer berapa gitu? Ada pemeriksaannya ada. Cuman yang jadi perhatian kita sampai hari ini kita belum tahu nilai berapa ya. Yang nggak tahu tuh nilainya. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi Dok, baru masuk ya dari Inti Daerah Istimewa Jogja, Pak Ipang Junarko. Halo, selamat malam Pak Ipang. Nah, setahu saya makna efikasi vaksin 65% Sinovac ya, artinya dari 8,6 juta orang yang divaksin masih ada yang terinfeksi 3 juta dan 5,6 juta tidak terinfeksi COVID-19. Tujuan vaksin untuk cegah overkapasitas RS dan melindungi orang yang belum divaksin sampai herd immunity 70%. Betul nggak Dok? Ya, kalau secara hitung-hitungan benar. Jadi maksudnya gitu. Jadi kita pemerintah itu coba mungkin secepat mungkin gitu ya supaya herd immunity ini tercapai 70% kebal. Tujuannya apa? Kan masih ada 30% yang enggak belum kebal ya. Belum kebal. Kalaupun ada terinfeksi, kalaupun sakitnya sampai berat, rumah sakit atau institusi kesehatan kita nggak kolaps. Kasihan sebetulnya teman-teman di rumah sakit itu kan kasihan. Iya, kerja 7 kali 24 jam. Udah pakai APD sampai rapat begitu. Ya. Nah ini juga mungkin yang divaksin masih ada 3 orang yang terinfeksi 3 juta. Yang masih ada 3 juta yang terinfeksi. Jadi yang 3 juta itu belum tentu parah. Belum tentu terinfeksi juga sebetulnya ya. Belum tentu. Dan mungkin terinfeksi masuk ke dalam kategori 80% yang OTG ya. Jadi seperti itu. Nah, ini satu Dok, ada pertanyaan dari saya. Setelah vaksin kalau nilai level imunnya memenuhi syarat, boleh tidak menjadi donor plasma? Donor plasma itu nanti biasanya kalau di Bandung ke PMI ya Pak ya? Iya, PMI. Ke PMI diperiksa lagi sama mereka, butuh waktu berapa ya? 2 bulan atau berapa bulan setelah dinyatakan sembuh, terus ada syarat-syaratnya karena yang diambil banyak juga darahnya. Kalau menurut mereka oke, baru oke. Oke ya. Oh jadi tetap harus bisa boleh mungkin ya. Mungkin boleh. Jadi sekarang ini kan salah satu pengobatan COVID adalah dengan terapi plasma konvalesen. Nah, itu yang setahu saya pernah membawakan acara itu juga. Minimal titer level imunnya itu 40, baru bisa sebagai pendonor plasma. Nah, antara titer imun yang penyintas dengan yang disuntik vaksin itu sama sebetulnya ya Dok ya? Sama aja Pak. Sama aja, oke. Berarti artinya mungkin boleh ya? Mungkin boleh nanti. Oke. Nanti kalau sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk. Iya. Oke, mengingat waktu juga sudah sudah mendekati ya ambang akhir, tapi satu pesan dari saya, Bapak Ibu tetap harus menjaga kesehatan, hindari kerumunan, selalu bawa hand sanitizer kemana-mana, kalau enggak minimal bawa sabun, kertas ya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tetap sehat sampai pandemi ini berakhir ya Pak ya. Iya. Bapak Ibu nggak boleh kalah sama yang namanya COVID. Karena kita juga sudah lelah merasa kehilangan teman-teman kita ya Pak ya. Jadi begitu pandemi selesai saya berharap bisa bertemu dengan Bapak Ibu
di dalam satu ruangan tanpa masker, tanpa hand sanitizer. Okay. Begitulah kurang lebih. Silakan dari Pak Teddy dulu. Jadi kesimpulannya, dengan adanya webinar malam ini dan mengundang yang terhormat Bapak Dr. Rodri, beberapa hoaks yang beredar itu terjawab sudah ya. Jadi satu, bukan berarti setelah divaksin terus kita tidak boleh kemana-mana karena imunnya turun. Tidak, artinya tetap sama seperti kita sebelum divaksin. Ya, imunnya 0, setelah divaksin 0, dan harus tunggu 3 bulan. Baru itu juga harus diperiksa lagi, apakah kadar imun kita sudah naik, sudah bagus atau belum, ya. Satu itu. Kedua, setelah divaksin apakah kita boleh bebas? Tidak juga. Ya, tetap harus pada protokol karena imunnya belum timbul, ya. Terus juga apakah setelah vaksin bisa kena Covid? Bisa jawabnya. Ya tetap balik lagi, setelah vaksin pun kita harus mengikuti protokol kesehatan. Terus juga apakah vaksin berbahaya? Jawabnya tidak. Safety, aman. Terus juga sudah terjawab apakah orang yang sudah tua, berpenyakit komorbid, diabetes, apa-apa boleh divaksin? Boleh, selama memenuhi syarat ya. Jadi untuk yang ada penyakit tertentu, silakan berkonsultasi dengan dokter yang langganannya ya, dokter langganannya, boleh tidak di vaksin COVID. Dan setahu saya salah satu lab klinik laboratorium di Kota Bandung, dia ada paket. Saya tidak akan sebut namanya karena tidak pasang iklan ya, nggak boleh. Kalau mau disebut namanya harus pasang iklan di sini. Bayar sama ibu ini. Nah, mereka mengadakan paket prakvaksinasi ya. Jadi ada paket A, paket B, paket C. A, B, C paling mahal, paling lengkap, semuanya diperiksa. Nah, kalau itu sudah memenuhi syarat, tetap boleh divaksin. Harganya berapa, Pak? Yang paling saya mahal. Nggak boleh nyebut harga kali ya. Boleh nggak harga? Kalau harga mah boleh, Pak. Jadi biar ada gambar. Yang paling mahal 2,8 juta, yang paling murah 1,4 juta. Kalau nggak salah ya. Nah itu ada. Ya silakan Anda mencari di mana. Itu. Tebak-tebakan ya. Closing statement dari Pak Rodri, silakan Pak. Ya jadi kita nggak tahu kapan COVID ini selesai, tapi kita bisa bersama-sama mempercepat selesainya COVID ini dengan meningkatkan kekebalan. 2, bisa karena infeksi terpapar sakit atau bisa karena vaksin. Kalau suruh milih, saya mah divaksin aja lah, nggak mau sakit mah. Gitu, ya itu. Kedua, tetap mohon dijaga protokol kesehatan seperti tadi Bu Beneta, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kalau bisa, kalau nggak perlu pergi, nggak keluar, nggak usah keluar. Sampai nanti kondisinya baik. Dan mudah-mudahan ya secepatnya kita bisa offline lagi, bisa ketemu lagi. Kopi darat. Ya, karena kita juga semua sudah pada kangen dengan teman-teman kita ya Pak ya. Cuman saya harus juga menahan diri untuk tidak bertemu dulu, berkumpul untuk ketawa-ketawa. Baik Pak Dokter, terima kasih untuk penjelasannya pada malam ini. Terima kasih. Dengan bahasa yang singkat, jelas, padat, tidak bertele-tele. Juga terima kasih kepada Pak Teddy yang selalu menemani Bapak Ibu di acara Perhimpunan Inti Jabar setiap Selasa. Saya Beneta Hester Gledwine mengucapkan terima kasih banyak. Semoga acara ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat malam.